Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaqi fi a'la ad-darajat. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita selepas salat masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jamaah yang mulia dan para pendengar, insyaallah malam ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan mengangkat tentang masalah adab-adab seorang guru dan juga adab-adab seorang pelajar. Pertama, karena memang materi saya adalah tentang akhlak, ya, walaupun kadang-kadang sekali-kali juga cawa-cawa kata bahasa Aceh, ya. Mengingat juga bahawa saat ini untuk sekolah dari jenjang ibtidaiyah, tsanawiyah, kemudian juga aliyah atau SD, SMP, SMA baru saja mulai tahun ajaran baru pertengahan Juli yang lalu, dan juga untuk kuliah sudah mulai kegiatan orientasi perkenalan kampus, ospek dulu. Sekarang udah tidak tahu lagi saya juga namanya, sering berubah-ubah. Maka mungkin ada baiknya untuk kita mengangkat tentang masalah adab-adab seorang guru dan juga adab-adab seorang pelajar. Para jamaah rahimakumullah, saya membaca apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab tentang apa yang saya sebut tadi, adab-adab seorang pengajar dan juga adab-adab seorang pelajar. Luar biasa pembahasannya, sangat mendalam dan pembahasannya sangat-sangat bermanfaat, ya, terutama sekali bagi mereka-mereka yang khusus mengajar tentang ilmu agama. Jadi Imam An-Nawawi menulis di dalam kitab ini, ya, bab tentang bab adabil muallim, ya, bab tentang adab-adab seorang
guru. Nanti adab al-muta'allim, adab-adab seorang pelajar. Dan tersentuh sekali apa yang ditulis oleh beliau ini, dan kiranya ini harus kita jadikan rujukan dan harus kita jadikan tuntunan ya, di dalam seseorang mengajar dan juga dalam seseorang itu belajar, khususnya di ilmu agama. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan bahawa kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab adalah kitab rujukan utama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kitab pertamanya adalah Al-Muhazzab yang disusun oleh seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian disyarah ya, kitab Al-Muhadzab oleh seorang ulama yang menjadi rujukan utama di dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang mentahqiq pendapat-pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan kemudian memilih pendapat yang muktamad, yang dipegang, yang kuat. Begitu juga mentahqiq pendapat-pendapat mazhab yang lainnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hanya saja Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam mensyarah kitab Al-Muhazzab ini, beliau keburu meninggal dunia, sehingga beliau hanya sampai kepada bab muamalah, yaitu di bab jual beli, Kitabul Buyu', dan itu berjumlah semuanya 9 jilid. Selanjutnya datang generasi Imam An-Nawawi di abad ke-7 daripada Hijriyah. Kemudian datang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i setelahnya di abad ke-8 Hijriyah, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki, yang menambah lagi, menyempurnakan syarah dari kitab Al-Muhazzab, menambah menjadi 3 jilid lagi sehingga menjadi 12 jilid. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya lama kitab Al-Muhazzab kemudian syarahannya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab ini ya tersimpan di perpustakaan-perpustakaan, baik itu di Turki, di Eropa, dan di berbagai daerah, sampai kemudian datang para ulama Al-Azhar, di antara Syekh Mustafa Al-Maraghi, untuk kemudian mentahqiq, dan kemudian kitab yang dalam bentuk tadi tulisan makhtutat, tulisan tangan, dicetak kemudian untuk menjadi cetakan secara percetakan. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini ya, mungkin sedikit saja ingin kita juga sampaikan, dan ini ada kaitan dengan juga akhlak. Ada dijelaskan secara singkat ya, tentang pengarang kitab Al-Muhazzab dari Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang beliau lahir tahun 393 Hijriah ya, di daerah namanya Fairuz Abad di Syiraz. Para jamaah rahimakumullah, disebutkan bahawa Abu Ishaq Asy-Syirazi ini adalah huwa al-imam al-muhaqqiq wal mutqin al-mudaqqiq
Ini adalah seorang ulama yang sangat dalam keilmuannya sehingga mentahqiq, ya, mengkaji secara mendalam, ya, persoalan-persoalan agama. Zulfununi minal ulumil mutakathirati wat tasanifin nafi'ati. Beliau ini juga menguasai berbagai ilmu syariat dan juga mempunyai banyak sekali karangan-karangan yang bermanfaat. Az-zahidul abidul wara'u. Nah, ini saya temukan hampir di semua kitab-kitab klasik, ya, ulama-ulama terdahulu itu ketika dijelaskan biografi mereka itu pada umumnya disebutkan adalah apa? Al-alimu az-zahidu al-wara'u. Orang yang alim, orangnya zuhud. Artinya apa? Orientasi hidupnya akhirat. Untuk dunia hanya diambil secukup untuk bisa hidup di dunia. Ini ciri para ulama-ulama terdahulu. Al-mu'aridu 'anid dunya al-muqbilu biqalbihi 'alal akhirati. Orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat dan berpaling dari kehidupan dunia. Al-mu'aridu 'anid dunya, berpaling beliau dari kehidupan dunia. Al-muqbilu biqalbihi 'alal akhirati, dan beliau orientasi hidupnya adalah akhirat. Al-badhilu nafsahu fi nusrati dinillah. Orang yang menggunakan dirinya untuk membantu agama Allah. Al-mujanibu lil hawa. Orang yang selalu menjauhkan diri dari rongrongan hawa nafsu. Ahadul ulama as-salihin, salah seorang ulama yang saleh. Wa ibadillahil arifin al-jami'in bainal ilmi wal ibadati wal wara'i waz zuhadati. Ya, hamba Allah yang menggabungkan antara ilmu, ibadah, wara' dan zuhud. Al-muwadhibina ala wadha'ifid dini. Orang yang selalu mengerjakan tugas-tugas agama. Wattiba'i hadi sayyidil mursalin wa radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang yang selalu mengikut tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan sedikit lagi yang terkait juga dengan akhlak, menurut saya penting sebelum kita baca tentang penjelasan tadi. Akhlak seorang pengajar adalah wa kana 'amilan bi'ilmihi. Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah orang yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Sabiran 'ala khushunatil 'aishi. Beliau sabar hidup dengan kehidupan yang sederhana, pas-pasan. Mu'azziman lil ilmi, mura'iyan lil amali bidaqa'iqil fiqhi wal ihtiyat. Beliau selalu mengagungkan ilmu dan selalu mengkaji fikih secara mendalam dan hati-hati. Kana yawman yamshi wa ma'ahu ba'du ashabihi. Nah, ini cerita tentang akhlak beliau, salah satunya yang memang cukup mengagumkan. Satu hari Abu Ishaq Asy-Syirazi berjalan bersama teman-temannya. Kemudian fa'arada fi tariqi kalbun fazajarahu sahibuhu fanahahu asy-syaikh wa qala. Ketika mereka sedang berjalan di jalan, maka muncullah seekor anjing. Lalu oleh salah seorang teman Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, anjing ini dibentak, anjing ini diusir. Ya, mungkin kita biasalah ada anjing kemudian kita hush, ya, kita paruh
Nah, begitulah yang dilakukan oleh salah seorang teman Abu Ishaq Asy-Syirazi. Lalu Abu Ishaq Asy-Syirazi apa? Fanahahu syaikhu wa qal. Lalu Abu Ishaq melarang temannya itu untuk tadi mengusir anjing, ya, dengan mengatakan, ama alimta anna tariqa baini wa bainahu mushtarak? Tidakkah kamu tahu bahwa jalan ini, ya, antara kita dan dia, anjing itu sama-sama punya hak berjalan di sini. Jalan ini bukan jalan manusia saja, anjing pun punya hak berjalan. Kenapa kamu usir anjing? Begitulah kira-kira. Wa dakhala yawman masjidan liya'kula ta'aman ala 'adatihi fanasiya fihi dinaran. Suatu hari Abu Ishaq Asy-Syirazi masuk masjid untuk makan, sebagaimana biasa beliau ya makan. Fanasiya fihi dinaran, lalu beliau lupa, ya, tinggal di masjid itu 1 dinar uang. Fadzakarahu fit tariqi faraja'a fawajadahu. Di tengah jalan beliau ingat, ya, udah lupa 1 dinar di masjid tadi. Maka beliau kemudian balik ke masjid dan beliau dapatkan lagi uang itu di masjid. Fafakkara sa'atan wa qala. Lalu beliau merenung dan berfikir sejenak. Selanjutnya berkata, rubama waqa'a hadha ad-dinaru min ghairi fatarakahu walam yamassahu. Ini coba lihat kehati-hatian ulama dulu terhadap perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Apa dikatakan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi? Rubama waqa'a hadha ad-dinaru min ghairi fatarakahu walam yamassahu. Ini boleh jadi uang ini punya orang lain. Artinya tadi beliau, ya, tertinggal uang menurut pikiran beliau di masjid. Maka beliau balik lagi ke masjid, beliau dapatkan uang tadi. Tapi beliau berfikir ini mungkin bisa jadi uang beliau bukan di masjid jatuhnya, bisa di tempat lain. Tapi yang uang dalam masjid itu punya orang lain, bukan punya beliau. Coba lihat kehati-hatian. Maka kalau kita katakan kenapa ilmu-ilmu orang dulu berkahnya luar biasa, sehingga kitab-kitabnya dibaca. Ini Abu Ishaq ini abad keempat Hijriyah. Sampai hari ini ilmunya dibaca bukan saja oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, juga ulama di berbagai mazhab yang lain, karena keberkahan dari ilmunya, karena keikhlasannya, kewaraannya, kezuhudannya. Maka kita akan heran, ya, kalau kita lihat orang-orang kita sekarang ini, orang beriman, ya, tetapi dengan terang-terangan sudah jelas itu adalah haram. Ya, sebut saja perkara sogok menyogok. Ya, ini pemilu kada ke depan, ini ada pileg, pilpres. Ya, orang sudah tahu sogok menyogok itu adalah haram. Ya, tapi tetap saja. Ya, baik calegnya sendiri, masyarakat lebih parah lagi. Nah, kemudian di dunia birokrasi dia paham betul, ya, bahwa misalnya memenangkan tender kepada orang yang menyogok itu adalah harta haram. Dia paham betul bahwa mengambil fee 10%, 5%, berapa persen adalah haram. Tahu persis dia, bukan nggak tahu. Ya. Nah, tetapi inilah kita sampai di zaman kata Rasulullah, akan datang suatu zaman dalam hadis yang sahih di mana seseorang itu tidak peduli lagi amin halalin amin haram, tidak peduli dia apakah itu dari sumber yang haram, sumber yang halal, tidak ada urusan.
Bahkan kita sebut di dunia birokrasi, kadang-kadang ada orang yang berani, kalau ada orang yang gak mau ambil misalnya, ya dia dengan berani mengatakan tahlul. Ini zamannya sudah zaman yang haram pun susah, apalagi yang halal. Ya, sehingga yang haram, ya, kadang-kadang ya bantuan untuk masjid, untuk pesantren, ya untuk menasah, enggak ada urusan. Pokoknya 20%, 10%. Nah, Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya kalau kita pikir uangnya 1 dinar, beliau tadi makan di masjid itu, kemudian lupa uangnya, balik uang ada, ini kan ya hampir 100% uang beliau. Tapi beliau masih berpikir ini boleh jadi uang saya, tinggalnya bukan di situ. Lalu ada jamaah lain yang tinggal uangnya, maka Abu Ishaq tidak mengambil uang itu, tidak mengambil. Takut jangan-jangan itu punya orang lain. Maka apa disebutkan di kitab ini, walam yamassahu, maka beliau itu tidak menyentuh uang itu. Ini akhlak seorang yang wara, seorang yang zuhud. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk sekarang, ya, saya tidak lanjut lagi membaca karena tentang keilmuan beliau. Tadi saya angkat sedikit tentang akhlak beliau yang tentu juga menjadi ibrah bagi kita dari sisi kajian akhlak. Sekarang jamaah rahimakumullah, kita baca apa yang ditulis dalam kitab ini, ya, tentang tadi adab-adab seorang guru. Bab adabil muallim. Hadzal babu wasi'un jiddan wa qad jumi'at fihi nafaithu katsiratun la yahtamilu hadzal kitabu ashraha. Jadi pembahasan tentang, ya, bab adab-adab seorang guru itu sangat luas, ya. Dan dia tidak cukup, artinya dalam kitab ini untuk dibahas secara keseluruhan. Fa'adhkur fihi insyaallah ta'ala nabzan minhu, ya, akan saya sebut insyaallah, ya, beberapa yang penting, ya, daripada adab-adab seorang guru. Famin adabihi adabuhu fi nafsihi. Nah, di antara adab seorang guru itu adalah adabnya terhadap dirinya sendiri. Adabnya bukan dengan orang lain, dengan dirinya dulu. Bagaimana maksud adab dengan dirinya? Wadzalika fi umurin, itu ada dalam beberapa hal. Minha, diantaranya adalah ayyaqsida bi ta'limihi wajh Allah, hendaknya dia dalam mengajar itu bertujuan mendapatkan ridha dari Allah, pahala yang dijanjikan oleh Allah. Wala yaqsidu tawassulan ila gharadin dunyawiyyin, dan dia tidak bermaksud daripada mengajar itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Katahsili malin, seperti mendapatkan uang, au jahin, mendapatkan kedudukan, au syuhratin, mendapatkan ketenaran, kepopuleran, au tamayyuzin 'anil asya'i, atau menjadi orang yang hebat daripada yang lain-lain, ya.
Jadi pertama, orang yang mengajar itu adabnya dengan dirinya dulu. Artinya apa? Membetulkan niat dari kerjanya mengajar, bahwa tidak tujuannya kecuali mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Contoh, mendapatkan duit, kemasyhuran, jabatan, kemudian tamayus an asya, artinya ya biar berbedalah, dianggap ya mohon maaf lah dialah paling alim. Tujuannya belajar agama, mengajarkan agama biar diketahui oleh orang banyak dialah yang paling alim, biar populer di tengah-tengah masyarakat dialah yang paling hebat. Au taksuru bil mustaghillina alaihi, ya, au nahwi dzalika, atau tujuannya agar supaya banyak orang yang mengikutnya, ya, banyak orang yang mengikutnya. Maka mohon maaf jamaah yang mulia, dalam kajian ilmu dakwah maka saya mengingatkan mahasiswa di Fakultas Dakwah, jangan sampai menulis skripsi nanti mengangkat judul apa? Judulnya keberhasilan dakwah Ustadz A. Lalu barometernya apa? Adalah banyak pengikutnya. Itu kalau secara ilmu dakwah itu tidak boleh menjadi barometer. Karena tujuan dari kerja-kerja agama itu bukan untuk memperbanyak pengikut. Lalu dengan banyak pengikut kan ujung-ujungnya kalau ada pileg pilpres diuntungkan, karena banyak caleg cari kita. Kenapa banyak caleg cari kita? Karena dianggap kita banyak masa di belakang, sehingga kita tinggal mengarahkan kepada pengikut-pengikut kita pilih siapa. Dan kemudian juga jamaah rahimakumullah, kalau dilihat kepada pengikut dari dakwah itu sendiri, maka kita akan sampai kepada kesimpulan Nabi Nuh itu gagal dengan dakwahnya. Kenapa? Karena Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Al-Quran mengatakan alfasanatin illa khamsina, 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun Nabi Nuh dakwah. Kapan? Per minggu. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara, saya itu mengajak kaum saya untuk taat kepada Allah, menyembah Allah, meninggalkan menyembah berhala-berhala, itu siang malam. Tetapi berapa yang ikut dakwah Nabi Nuh? Hanya yang naik ke dalam perahunya saja. Dalam tafsir Al-Munir disebut, dan ini pendapat yang paling banyaknya, cuma 86 orang. Begitu juga dakwah Nabi Hud periode setelahnya, sangat sedikit yang kemudian ikut. Begitu juga dakwah Nabi Ibrahim, itu hanya istrinya, kemudian saudaranya Nabi Harun, yang lain ayahnya enggak ikut, semua kaumnya enggak ikut. Maka dalam kerja-kerja agama itu, ya, orang bukan bangga dengan banyak pengikut. Karena kerja-kerja agama ini yang paling penting dulu adalah tujuannya apa? Seperti yang disebut di sini tadi, adab seorang pengajar itu, terutama nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya yang ditulis di kitab ini.
adalah apa? Tujuan kita untuk mencari ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tadi dapat fasilitas-fasilitas duniawi, termasuk dengan banyaknya pengikut. Ini jamaah rahimakumullah. Wala yushinu ilmahu wa ta'limahu bi syai'in min at-tam'i. Janganlah dia merusak ilmu dan pengajarannya itu dengan sesuatu dari ketomakan. Dengan sesuatu dari ketomakan. Ya, min khidmatin au malin au nahwihima wa in qalla, bahkan disebutkan di sini. Dari apa? Ya, dari pelayanan orang kepada kita, ini namanya khidmah. Dari harta dan seumpama keduanya, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Walau kana ala suratil hadiyati allati laula ishtighaluhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Lihat dalam sekali ininya, ya, juga termasuk tidak dalam bentuk hadiah yang diberikan kepadanya. Kalau sekiranya dia tidak mengajarkan ilmu itu tidak diberi. Jadi orang yang mengajarkan ilmu agama sampai sehalus itu, ya, sehalus apa? Sehalus tidak mencari hadiah yang diberikan oleh orang karena dia mengajar ilmu agama itu, yang kalau tidak diberi. Ini kan halus sekali, ya, halus sekali. Ya, karena ya mohon maaf, ya, orang-orang memberi ke kita itu ya karena kita memang berjasa mengajarkan mereka, lalu terima kasih mereka beri, ya. Tetapi jangan ada dalam hati untuk tujuan itu, ya, walaupun itu hadiah, tapi ada pengaruhnya dengan apa? Adakah itu diberi? Sama kejadian dulu di zaman Rasulullah. Satu orang diangkat Rasulullah untuk kerja mengumpulkan zakat. Maka waktu dia kumpulkan zakat, dapatlah hadiah dia dari orang yang mengeluarkan zakat. Zakat diserahkan, hadiah diberi kepada orang ini. Itu kan biasa. Ya. Maka pulanglah orang ini dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini adalah zakat yang saya kumpulkan, ini adalah hadiah untuk saya. Ya, baik, waktu kita ini jamaah rahimakumullah, ya, sudah ini, insyaallah nanti kita sambung. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.